Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andita Si Alfiana dengan NIM 1904020005 dari Perbankan Syariah 6E. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan profil PT Polisem Indonesia Tbk. PT Polisem Indonesia Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur yang bermarkas di Jakarta, Indonesia dan didirikan pada tahun 1986. Perusahaan yang sepanjang sejarahnya lekat dengan PT Gajah Tunggal Tbk ini didirikan pada tanggal 25 April 1986 dengan nama PT Andayani Megah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio aktivitas. Yang pertama itu perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya yaitu RTO sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 1 kali. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019 RTO sama dengan 233.390.689 dibagi 4 818.658,5 menghasilkan 48,4 dibulatkan menjadi 48 kali. Dan untuk tahun 2020 RTO sama dengan 152.712.749 dibagi 4857.994,25 menghasilkan 31,4 dibulatkan menjadi 31 kali. Dan yang kedua yaitu daya of receivable. Bisa kita lihat rumusnya. DOR sama dengan piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit dikali 1 hari. Bisa kita lihat komponen keuangannya. Nah, untuk tahun 2019 DOR sama dengan 4818.658,5 dikali 360 dibagi 233.390.689 dikali 1 menghasilkan 7,4 hari. Dan untuk tahun 2020 DOR sama dengan 4857.994,25 dikali 360 dibagi 152.712.749 dikali 1 menghasilkan 11,4 hari. Dan ketiga itu perputaran persediaan atau inventory turnover. Bisa kita lihat rumusnya, itu sama dengan harga produk penjualan dibagi persediaan rata-rata dikali 1. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019 bisa kita lihat itu sama dengan 252.062.560 dibagi 26.395.260,5 dikali 1 menghasilkan 9,54 kali. Dan untuk tahun 2020 itu sama dengan 170.623.336 dibagi 17.651.364 dikali 1 menghasilkan 9,66 kali. Nah, yang keempat yaitu hari rata-rata penyimpanan persediaan atau average daily inventory. Bisa kita lihat rumusnya yaitu ADI sama dengan persediaan rata-rata dikali 360 dibagi HPP dikali 1 hari. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019 ADI sama dengan 26.395.260 dikali 360 dibagi 252.062.560 dikali 1 sama dengan 37,6 hari. Dan untuk tahun 2020 ADI sama dengan 17.651.364 dikali 360 dibagi 170.623.336 dikali 1 menghasilkan 37,2 hari. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Bisa kita lihat rumusnya. WCTO sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata dikali 1. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah,
Untuk tahun 2019, WCTO sama dengan 233.390.689 dibagi 76.415.791 dikali 1 menghasilkan 3,05 kali. Dan untuk tahun 2020, WCTO sama dengan 152.712.749 dibagi 55.611.164 dikali 1 menghasilkan 2,74 kali. Selanjutnya, perputaran aktiva tetap atau Fixed Assets Turnover. Rumusnya yaitu FATO sama dengan penjualan bersih dibagi Fixed Assets dikali 1. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, FATO sama dengan 233.390.689 dibagi 13.585.236 dikali 1 menghasilkan 17,1 hari. Dan untuk tahun 2020, FATO sama dengan 152.712.749 dibagi 11.041.822 dikali 1 menghasilkan 13,8 hari. Dan rasio selanjutnya yaitu perputaran aktiva atau Total Assets Turnover. Bisa kita lihat rumusnya. TATO sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva dikali 1. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, TATO sama dengan 233.390.689 dibagi 110.385.770 dikali 1 menghasilkan 2,11 kali. Dan untuk tahun 2020, TATO sama dengan 152.712.749 dibagi 77,977.126 dikali 1 menghasilkan 1,95 kali. Nah, rasio selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio yang pertama yaitu Profit Margin on Sales. Ini terbagi menjadi dua yaitu margin laba kotor dan laba bersih. Yang pertama margin laba kotor yaitu profit margin sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok dibagi sales. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, profit margin sama dengan 233.390.689 dikurang 13.585.236 dibagi 233.390.689 menghasilkan 0,94 atau dibulatkan menjadi 94%. Dan untuk tahun 2020, profit margin sama dengan 152.712.749 dikurang 11.041.822 dibagi 152.712.749 menghasilkan 0,92 dibulatkan menjadi 92%. Nah, yang kedua itu margin laba bersih. Nah, rumusnya yaitu profit margin sama dengan earning after interest and tax dibagi sales. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, profit margin sama dengan 1,260.373 dibagi 233.390.689 menghasilkan 0,005 atau dibulatkan menjadi 0,5%. Dan untuk tahun 2020, profit margin sama dengan 1,715.027 dibagi 152.712.749 menghasilkan 0,011 dibulatkan menjadi 0,11%. Yang kedua yaitu hasil pengembalian investasi atau return on investment atau disingkat ROI. Nah, ROI sama dengan EIET dibagi total aset. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, ROI sama dengan 1,260.373 dibagi 255.228.195 menghasilkan 0,004 dibulatkan menjadi 0,4%. Dan untuk tahun 2020, ROI sama dengan 1,715.027 dibagi 205.764.168 menghasilkan 0,008 dibulatkan menjadi 0,8%.
Yang ketiga yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return of equity, disingkat ROE. ROE sama dengan earning after interest and tax dibagi equity. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019 ROE sama dengan 1,260373 dibagi 207823368 menghasilkan 0,006 dibulatkan menjadi 0,6%. Dan untuk tahun 2020 ROE sama dengan 1,715,027 dibagi 167451668 menghasilkan 0,010 dibulatkan menjadi 0,10%. Dan yang terakhir itu laba per lembar saham biasa atau disebut earning per share on common stock. Rumusnya yaitu laba per lembar saham biasa sama dengan laba saham biasa dibagi laba saham yang beredar. Bisa kita lihat komponen laporan keuangannya. Nah, untuk tahun 2019, laba per lembar saham 216,281,813 dibagi 0,0076 menghasilkan 28,458,133,289,5. Dan untuk tahun 2020, laba per lembar saham 281,813 dibagi 0,0099 menghasilkan 21,846,687,777,8. Nah, itulah tadi hasil penjelasan dari saya tentang rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.